Siapa yang tidak suka ketika orang lain merasa nyaman ketika berinteraksi atau berada di dekat kita? Ternyata ada beberapa attitude atau perilaku dasar yang seharusnya kita terapkan dari dulu agar orang lain merasa nyaman di dekat kita. Hai, selamat datang di Bians Channel. Channel yang selalu memberikan informasi dan wawasan tambahan buat kamu serta tips untuk hidup yang lebih baik. Nyaman di sini berarti orang lain tidak akan merasa risih di dekat kamu, suka berinteraksi dengan kamu dan saling menghargai. Di zaman yang sudah maju ini, banyak sekali orang yang pintar dan berilmu. Namun terkadang, kepintaran itu tidak diseimbangi dengan perilaku yang baik, sehingga jika kita mempunyai attitude atau perilaku yang baik, kamu bisa mempunyai nilai tambah untuk diri kamu sendiri. Perilaku atau attitude yang baik ini secara tidak langsung jika kamu terapkan dengan benar akan membuat orang lain merasa nyaman dengan keberadaanmu, kamu menjadi lebih bisa diterima dan saling menghargai. Inilah 7 basic attitude atau perilaku dasar yang wajib kamu terapkan walau tidak ada pelajarannya di sekolah. 1. Jangan pernah memotong pembicaraan orang lain saat sedang berbicara. Kamu mempunyai 2 telinga dan 1 mulut. Itu artinya kamu diciptakan oleh Tuhan untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ketika ada orang lain yang sedang berbicara, coba dengarkan orang itu sampai selesai atau jika memang ada jeda barulah kita berbicara. Bayangkan kalau kamu berada di posisi dia, ketika kamu sedang asiknya menceritakan atau berbicara lalu kemudian dipotong, pasti akan merasa kesal. Begitu juga sikap kamu ke orang lain. Terkadang memang ada nafsu tersendiri ketika ingin memberikan umpan balik ketika lawan kita berbicara. Namun, lebih baik tahan dan menunggu dia selesai barulah kita berikan tanggapan. Hal itu akan membuat orang lain nyaman, karena dia merasa dihargai penuh oleh kamu dengan tidak memotong pembicaraan sedikit pun. Jika memang ada hal mendesak yang membuat kamu harus memotong pembicaraan, alangkah lebih baiknya kamu meminta izin terhadap lawan bicara kamu. 2. Stop main HP kalau sedang berinteraksi atau ngobrol. Etika yang bagus ketika kamu sedang ngobrol dengan orang lain, alangkah baiknya jika kamu menatap mata lawan bicara kamu. Jika hal itu membuatmu grogi atau mungkin karena tidak terbiasa, tatap dahi mereka, jadi pandangan kamu tetap kepadanya. Hal itu akan membuat dia merasa akan dihargai oleh kamu. Dia akan merasakan rasa empati dan peduli yang kamu transfer lewat pandangan dan sikap kamu ketika dia sedang berbicara. Tetapi jika memang ada hal mendesak yang membuat kamu harus mengangkat handphone atau membalas chat, lebih baik kamu meminta izin agar dia bisa menghentikan pembicaraannya sehingga kamu dan dia tidak ada kesalahpahaman. 3. Terbiasa mengucapkan 3 words magic, maaf, tolong, dan terima kasih. 3 kata yang cukup mudah namun, sadarilah tak banyak orang yang mampu mengucapkannya dengan tulus. Terkadang ada rasa canggung terutama ketika kamu sudah merasa dekat dengan orang lain, maka tak jarang juga kamu malah enggan untuk menggunakan 3 kata ajaib tersebut. Padahal ketika kamu terbiasa menggunakan 3 kata ajaib tersebut, akan membuat orang lain lebih tersentuh hatinya. Ketika kamu melakukan kesalahan, sekecil apapun itu maka kamu wajib untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Jika kamu ingin mendapatkan pertolongan dari orang lain, maka gunakanlah kata tolong sebelum kamu menyampaikan maksudmu. Ketika kamu mendapatkan sesuatu hal baik dari orang lain maka katakanlah terima kasih. Mudah bukan? Tapi, jika kamu menyampaikannya tidak dengan tulus, maka akan tetap merasa sia-sia. 4. Dilarang bisik-bisik pada saat kamu lagi berkumpul. Namanya juga berkumpul. Kamu dan orang banyak berada di satu tempat sehingga akan timbul banyak interaksi di dalamnya. Sangat tidak dianjurkan jika kamu membahas hal-hal yang bersifat pribadi dengan cara berbisik-bisik. Karena kamu berhadapan dengan banyak orang, sehingga jika kamu melakukannya dengan cara berbisik-bisik, orang lain akan merasa tidak dihargai keberadaannya. Selain itu mereka akan berpikiran negatif terhadap kamu dan orang yang kamu bisikin. Lebih baik bahaslah hal-hal yang bersifat umum. Tak jarang karena kejadian seperti ini, membuat perkumpulan menjadi renggang, bahkan muncul grup di dalam grup. Jika memang ada hal pribadi atau sensitif yang harus dibahas, lakukanlah di lain waktu atau setelah acara kumpul selesai. 5. Stop bilang orang lain baperan. Tingkat sensitivitas setiap orang itu berbeda-beda. Bisa jadi hal yang menurut kamu biasa saja, menurut lain menjadi hal yang sensitif. Misalnya kamu merasa kehilangan uang 100.000, itu biasa saja, tapi bisa jadi buat orang lain angka tersebut merupakan angka yang besar. Sehingga kamu tidak berhak menyamaratakan tingkat kesedihan kamu sama dia sehingga kamu bilang, "Yaelah,
duit 100.000 aja sampai nangis, baperan banget. Stop. Jangan lakukan itu. Lebih baik kamu tetap merasa empati terhadap apa yang terjadi kepadanya. Hal serupa pun kadang terjadi ketika kamu sedang bercanda dengan teman. Namun ingat, ada batasan yang tidak boleh kamu langgar. Ketika orang lain merasa baper atau tersinggung atas bahan bercandaan kamu, jangan bilang, baper, tetapi segeralah minta maaf. 6. Berperilaku adil terhadap orang lain. Memang kata adil bukan berarti sama rata. Namun kata adil lebih tepat jika kamu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh kecilnya adalah ketika kumpul dengan teman sedaerah, dan di sana ada teman kamu yang berbeda daerah, jangan menggunakan bahasa daerah. Karena hal itu akan menimbulkan kecurigaan terhadap teman yang tidak sedaerah sehingga merasa dikucilkan. Jangan menggunakan kata-kata, kan kita sama-sama Jawa, kan kita sama-sama Chinese, kan kita sama-sama satu alma mater. Stop memperlakukan orang berdasarkan kesamaan ras, suku, agama dan kesamaan lainnya ketika kamu berada dengan orang yang mempunyai perbedaan. Perlakukan orang lain secara adil, lebih tepatnya adalah memanusiakan manusia. Ingat, mereka juga punya hati dan perasaan. 7. Bayar hutangmu sekecil apapun. Uang adalah salah satu hal yang sensitif dan bisa menjadi akar masalah dari perpecahan kamu dengan orang lain. Entah kamu merasa dekat atau tidak dengan orang tersebut, jika kamu mempunyai hutang sekecil apapun, kamu wajib untuk membayarnya. Contoh kecilnya adalah ketika sedang kumpul, lalu pesan makanan yang ditalangin oleh satu orang, kamu wajib segera menyelesaikan di tempat. Jika memang kamu pernah memiliki hutang dan belum bisa membayarnya, lebih baik kamu menginfokan secara berkala dan minta maaf kepada orang tersebut. Lebih baik lagi jika kamu mencicil hutang tersebut, sebagai tanda keseriusan kamu dalam mengembalikan hutang dikarenakan belum bisa membayar penuh. Jangan sampai, karena hutang, hubungan kamu dan orang lain yang sudah terbangun dengan baik, hancur begitu saja. Yuk! Mulai aplikasikan 7 perilaku dasar yang wajib kamu punya, agar orang lain merasa nyaman di dekat kamu. Hargailah orang lain sebelum kamu ingin dihargai. Terima kasih sudah menonton video ulasan dari Bians Channel. Tonton video lainnya ya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kamu, biar pengetahuan ini tidak berhenti di kamu. Sampai jumpa!